Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, memenuhi request dari komentar ya, komen di bawah video di YouTube. Untuk requestnya yaitu Om Bro, Cucak Ejo susah mandi dan harian hanya ngeriwik, cara terbaik, rawatan terbaiknya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua. Om Bro pastikan sobat semua itu sudah bikin kopi ya, sudah disiapkan bako growelnya untuk kebul-kebul dan siap menikmati uraian video teori dari Om Bro. Nah, kita akan membahas tentang cucak hijau yang susah mandi ya, susah mandi terus harian cuman ngeriwik saja, tidak gacor atau tidak mau ngeplong. Bagaimana caranya untuk mengatasi cucak hijau ini khususnya di rawatan terbaik. Oke, kita akan membahas video tip ini ya. Untuk sobat-sobatku semua tetap semangat dalam hobi ya, hobi khususnya pelihara jamtrok mania atau cucak hijau lover. Nah, kita akan mulai untuk season pertama ya, season pertama tentang rawatan terbaik pada cucak hijau yang susah mandi. Nah, pada cucak hijau yang susah mandi itu sebenarnya itu bukan karakter ya, tetapi daya tahan dari cucak hijau itu sendiri yang masih kurang maksimal. Jadi untuk mengajari cucak hijau itu agar mau mandi, karena mandi pada burung itu ya juga wajib ya, di samping bisa membersihkan bulu-bulu kotor, juga menghilangkan ketombe serta mengurangi adanya telur-telur kutu yang bersarang pada bulu burung itu sendiri. Jadi untuk memulai cucak hijau itu mau mandi, sebaiknya untuk harian itu tetap diembunkan. Nah, dengan rangsangan dari air embun nantinya akan membuat cucak hijau itu mau mandi. Cara yang paling awal ya untuk mengajari mandi, silahkan dikasih cepuk dahulu di sangkarnya. Jadi biarkan dia mandi sendiri di sangkar dengan cara dikasih cepuk yang agak besar, atau cepuk minumnya itu agak besar terus nanti diisi air yang sangat banyak atau full. Dan nantinya cucak hijau itu lama-kelamaan kalau kita sudah sering merangsang burung itu dengan embun, dia akan mandi secara naluri burung itu sendiri. Dan nanti apabila burung sudah mulai aktif atau rajin mandi, usahakan mandi itu melalui karamba atau mandi di dalam umbaran. Untuk mandi di dalam umbaran, cucak hijau itu cukup disediakan bak air yang cukup besar, di mana nanti burung itu terbang ke sana, terbang ke sini, dan saat itu melihat air, nantinya burung akan mandi secara burung itu mau mandi sendiri. Jadi untuk mandi tidak usah harus dipaksa, harus dimandikan, itu tidak usah ya. Nah, cukup diterbangkan saja di umbaran. Itu apabila burung sudah mapan atau sudah mau mandi sendiri di sangkar ya, karena untuk pelatihan mandi ini ya cukup lama lah, cukup lama prosesnya, tidak semudah yang kita omongkan seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya, apabila burung itu sudah terbiasa mandi, jangan lupa ya diatur pola jemurnya. Jadi penjemuran pada cucak hijau itu yang paling ideal itu cuma 1 jam ya, itu ideal. 1 jam penjemuran bisa dimulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Tetapi apabila Anda terkendala dengan kerja, penjemuran bisa dilakukan di jam setengah 7 sampai jam 8 pagi, atau bisa dijemur pada sore hari dari jam 4 sampai jam 5 sore. Itu apabila waktu Anda terganggu oleh aktivitas kerja. Jadi pelihara cucak hijau ya, hobi jalan, kerja pun oke, itu. Nah, setelah itu, setelah mapan di penjemuran, sekarang saatnya membuat cucak hijau itu menjadi gacor atau harian tidak hanya ngeriwik saja ya. Jadi
akan rugi ya kalau pelihara cucak hijau kok cuma ngeriwik-ngeriwik saja, terus dia ngeplongnya cuma 1-2 kali, ya bosan lah kalau gitu ya. Jadi ya kita akan mulai untuk set rawatan terbaik agar cucak hijau itu tidak hanya ngeriwik-ngeriwik saja. Jadi dia benar-benar berbunyi seperti apa yang kita inginkan. Nah, yang pertama, susunlah atau berikanlah extra fooding berupa jangkrik yang banyak-banyak mengandung protein. Nah, cara membuat jangkrik agar penuh dengan protein, jangkrik itu kita kasih makan misalkan daun pepaya, terus wortel atau roti tawar. Nah, pada jangkrik yang nantinya akan menghasilkan protein tinggi serta mampu merangsang si cucak hijau itu untuk gacor, silahkan untuk sementara jangkriknya Anda kasih makan roti tawar ya. Roti tawar itu nanti bisa Anda olesi dengan antangin CRG atau apalah istilahnya obat masuk angin itu toh, tapi porsinya sedikit saja ya, atau diolesi dengan madu. Intinya dipilih salah satu. Kalau madu itu nantinya akan mempercepat gacor, tetapi kalau kita menggunakan antangin atau apa itu ya, obat masuk angin itu nantinya ya akan gacor, tetapi burung itu untuk kualitas suara lebih bagus atau lebih bersih karena ada kandungan dari si antangin itu tadi. Jadi sediakan ya satu lembar roti tawar, terus olesi dengan madu. Mungkin kalau madu ya itu 1 sendok madu, sendok kecil loh ya, sendok teh, jangan sendok yang besar, jadi sendok teh. Apabila Anda menggunakan madu sasetan, mungkin satu bungkus itu bisa Anda gunakan sampai 4 kali itu ya. Nah, jadi takarannya seperti itu. Kalau cendok ya cendok yang kecil itu ya, cendok yang sangat kecil itu. Apabila Anda menggunakan antangin, itu porsinya kalau antangin itu lebih sedikit ya, mungkin 5 tetes ya, 5 tetes, terus Anda oles-oleskan ke rotinya. Setelah itu Anda kasihkan ke jangkriknya pada malam hari, dan paginya jangkrik itu siap untuk diberikan kepada cucak hijau. Dan untuk selanjutnya ya, untuk mendukung agar cucak hijau itu tidak ngeriwik-ngeriwik saja, silahkan sobat semua menggunakan yang namanya pisang bacem. Nah, pisang bacem ini, keistimewaan dari pisang bacem ini bisa untuk mempercepat gacor pada cucak hijau, khususnya cucak hijau yang hanya ngeriwik-ngeriwik itu saja. Dan nanti sebagai selingan silakan sahabat semua itu menggunakan buah sawo. Nah, buah sawo di sini adalah buah sawo lokal, tetapi pilih sawo yang benar-benar sudah masak atau tidak ada kadar getahnya, karena getah pada sawo itu sangatlah lengket yang nantinya membuat paruhnya lengket serta bisa menimbulkan serak pada cucak hijau itu sendiri. Dan selama proses gacor atau proses kita membuat cucak hijau itu tidak hanya ngeriwik-ngeriwik saja, silakan untuk harian Anda bisa menggunakan minuman yang bagus ya, seperti minuman larutan penyegar. Itu bisa kita sediakan setiap hari. Dan penyediaan air penyegar ini juga disesuaikan ya, artinya itu kalau burung sudah benar-benar gacor, sudah banyak ngeplongnya daripada ngeriwiknya, hentikan untuk pemakaian air itu tadi ya, air penyegar itu tadi, dan airnya cukup menggunakan air putih biasa, kalau bisa air matang. Karena penggunaan air matang itu ya, itu sangat bagus, dimana untuk air matang itu tidak mudah terinfeksi dengan bakteri. Beda kalau kita menggunakan air keran ya, air keran. Biasanya kan kalau Kicomania itu banyak sekali ya menggunakan air keran, tinggal disentor saja pakai selang gitu, tapi itu kurang bagus ya. Lebih baik gunakan air matang untuk air minum harian pada burung kesayangan Anda. Di samping mencegah bakteri, juga air yang sudah matang itu benar-benar nyaman di tenggorokan cucak hijau, sehingga tidak menimbulkan yang namanya serak, batuk, dan yang lainnya.
Jadi pada ringkasan video tip ini adalah rawanan terbaik pada cucak hijau ya, rawanan terbaik cucak hijau. Selama sahabat semua itu masih punya cucak hijau dengan kualitas yang masih ngerimik itu tadi, silahkan ikuti cara atau teori yang sudah Om Bro sampaikan. Nantinya untuk beberapa pekan ke depan ya, karena semua usaha yang kita lakukan itu tidak ada yang instan, tetapi membutuhkan yang namanya proses. Dan nanti apabila proses itu sudah selesai, tentunya burung akan gacor